Di sebuah desa yang tenang di tanah Kanaan, lahirlah dua anak kembar dari pasangan Nabi Ishak alaihissalam dan Ribka. Kedua anak tersebut diberi nama Yakub dan Esau. Mereka lahir dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang telah menyerukan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru tanah Arab. Sejak kecil sifat mereka begitu berbeda. Esau dengan karakter yang kuat dan dominan, cenderung bersifat keras kepala dan mudah iri. Sedangkan Nabi Yakub, adiknya, tumbuh sebagai pemuda yang lembut hati, penyabar dan penuh kasih sayang. Hari demi hari perbedaan ini semakin terlihat jelas, menciptakan ketidakharmonisan di antara mereka. Suatu sore saat matahari mulai meredup, Nabi Ishak alaihissalam mengumpulkan kedua putranya di halaman rumah. Dengan sorot mata penuh kasih beliau berkata, "Wahai anak-anakku, dengarlah nasihat ayah. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama hidup kalian. Hiduplah dengan ketakwaan dan jauhilah sifat-sifat yang membuat kalian jauh dari rahmat-Nya." Nabi Yakub mendengarkan dengan saksama, menundukkan kepala penuh rasa hormat, dan berkata, "Insya Allah ayah, aku akan selalu berusaha mengikuti jalan yang ayah tunjukkan." Namun Esau hanya terdiam, menatap ke arah lain, menunjukkan sikap yang acuh. Melihat respons ini, hati Nabi Ishak alaihissalam tersentuh. Ia mengerti bahwa tugasnya sebagai ayah belumlah selesai. Setiap kali terjadi perselisihan, Nabi Yakub selalu berusaha mengalah. Tetapi hati Esau semakin dikuasai sifat iri dan dengki. Rasa tidak sukanya terhadap Nabi Yakub terus membara dan menimbulkan kebencian yang dalam. Melihat keadaan ini, Nabi Ishak alaihissalam merasa bahwa Nabi Yakub lebih pantas untuk mewarisi tugas kenabian karena sifatnya yang saleh dan hatinya yang selalu sabar. Salah satu malam ketika bintang-bintang bertaburan di langit, Nabi Yakub memberanikan diri mendekati ayahnya dan berbicara dari hatinya. "Ayah, kakak sering mengolok-olok dan merendahkan aku. Dia tidak pernah mau mendengarkan, bahkan ketika aku mencoba untuk bersabar." Nabi Ishak alaihissalam memandang Nabi Yakub dengan penuh kasih dan mengusap kepala anaknya, berkata, "Wahai Yakub, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, sebagaimana firman-Nya, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Kebencian Esau tidaklah mereda, bahkan setelah menikah sikapnya tetap sama terhadap adiknya. Dengan berat hati, Nabi Ishak alaihissalam akhirnya memutuskan untuk mengirim Nabi Yakub ke Fad dan A'ram di Irak, di rumah pamannya Syekh Labban, demi menjaga keselamatannya dan memberinya kesempatan menuntut ilmu agama. Suatu pagi yang tenang, Nabi Yakub alaihissalam bersiap-siap memulai perjalanannya. Ia merapikan kantung kecil yang berisi bekal seadanya dan sebuah surat dari ayahnya. Dengan mata berkaca-kaca, ibunya, Ribka, memberikan pelukan terakhir seraya berbisik, "Anakku, berhati-hatilah. Ingatlah selalu bahwa kami selalu mendoakanmu, dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahmu." Nabi Ishak alaihissalam juga menatap putranya, memberikan amanat, "Yakub, tetaplah teguh pada imanmu, dan semoga engkau menemukan ketenangan dan kebaikan di sana. Berhati-hatilah, anakku." Setelah berpamitan, Nabi Yakub pun mulai melangkah meninggalkan rumahnya. Di sepanjang perjalanan yang melelahkan itu, Nabi Yakub alaihissalam berjalan di tengah padang pasir yang sunyi. Siang hari ia berlindung dari panas, sedangkan malam hari ia melanjutkan perjalanan. Di setiap istirahatnya, Nabi Yakub alaihissalam berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat ayatnya, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Pada suatu malam, Nabi Yakub alaihissalam kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah langit terbuka. Saat tidur, Nabi Yakub bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat sebuah kehidupan yang damai dan penuh berkah, dengan keturunan yang saleh dan kerajaan besar yang penuh keadilan. Mimpi itu begitu terang dan nyata, membuat Nabi Yakub alaihissalam terbangun dengan rasa syukur yang meluap-luap di hatinya. Di tengah kebingungan memaknai mimpinya, tiba-tiba terdengar suara yang lembut tetapi tegas di telinganya. Suara yang tak asing, yang ia sadari adalah suara malaikat Jibril. "Wahai Yakub," bisik Jibril, "Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatmu sebagai seorang nabi.
Sebarkanlah kebenaran kepada umat manusia, ajaklah mereka untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dan berbuat baik. Mendengar itu Nabi Yakub terdiam, hatinya dipenuhi dengan perasaan takjub dan syukur yang mendalam. Beliau segera bersujud, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah yang diberikan dan mengingat firman Allah. Dan Dia menjadikan kami semua sebagai nabi-nabi dan menjadikan kami sebagai pewaris-pewaris kitab. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Setelah itu, kelelahan yang sempat dirasakannya hilang dan Nabi Yakub melanjutkan perjalanannya dengan semangat yang baru. Beberapa hari kemudian, sampailah ia di gerbang Faddan Aram. Perasaan lega dan syukur memenuhi hatinya, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbingnya hingga sampai di sana dengan selamat. Di pintu gerbang kota, Nabi Yakub bertemu dengan putri Syekh Laban, Rahel. Mereka saling menyapa dengan ramah dan Rahel mengantarnya ke rumah pamannya. Setelah tiba, Nabi Yakub menyerahkan surat dari ayahnya kepada pamannya. Syekh Laban membaca surat tersebut dengan seksama dan kemudian menatap Nabi Yakub dengan senyum hangat, berkata, "Selamat datang Yakub. Kau adalah anak yang terpilih dan mulai hari ini rumah ini juga rumahmu." Setelah beberapa bulan hidup di rumah pamannya di Faddan Aram, Nabi Yakub alaihissalam mulai terbiasa dengan kehidupan di sana. Dia dikenal sebagai seorang pemuda yang jujur, pekerja keras, dan penyabar. Masyarakat di sekitarnya mulai menghormati kepribadian lembut yang dimilikinya, dan Syekh Laban, pamannya, merasakan kasih sayang tumbuh terhadap keponakannya itu. Suatu hari Syekh Laban memanggil Nabi Yakub untuk membicarakan sebuah perjanjian. "Yakub, keponakanku yang bijak dan berbakti, aku tahu engkau telah datang jauh dari rumah demi mengikuti nasihat ayahmu," ujar Syekh Laban sambil tersenyum. "Aku juga tahu engkau telah melayani kami dengan setia. Aku ingin tahu, apakah engkau memiliki rencana untuk masa depanmu?" Nabi Yakub alaihissalam menundukkan pandangan, sedikit tersipu, namun tetap menjawab dengan tenang. "Paman, aku datang kemari atas nasihat orang tuaku, dan niatku adalah untuk memuliakan keluarga kita, serta menjaga kedamaian. Jika paman berkenan, aku ingin meminta izin untuk menikahi putri paman, Rahel." Syekh Laban menghela napas panjang, lalu berkata, "Yakub, aku tidak keberatan dengan keinginanmu. Namun, menurut adat di sini, seorang adik tidak boleh menikah sebelum kakaknya menikah. Karena itulah, jika engkau ingin menikahi Rahel, engkau harus terlebih dahulu menikahi Laya, kakaknya." Yakub terdiam sejenak. Ia memikirkan pernyataan pamannya dengan bijaksana, dan akhirnya ia mengangguk, menunjukkan kesediaannya. "Jika itu yang menjadi syarat, aku akan menaati adat ini," jawab Yakub dengan tegas. "Namun apakah paman menetapkan sesuatu yang harus kupenuhi?" Syekh Laban tersenyum lebar. "Kamu seorang pria yang jujur dan setia, Yakub. Aku ingin kau bekerja sebagai penggembala kambing di tanahku selama 7 tahun. Anggaplah ini sebagai mahar pernikahan bagi putriku," katanya. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka, dan berikanlah mahar-mahar mereka dengan baik." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 25. Sebagai seorang ayah, aku ingin memastikan anak-anakku dinikahi oleh pria yang bertanggung jawab dan baik hati. Nabi Yakub mengangguk dengan mantap. "Aku terima persyaratan ini, Paman. Aku akan melaksanakan tugas ini dengan sepenuh hati." Demikianlah, selama 7 tahun berikutnya, Nabi Yakub bekerja dengan penuh ketekunan. Ia mengembala kambing dan menjaga ternak milik Syekh Laban dengan hati-hati dan kasih sayang. Setiap hari ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kekuatan dan kesabaran untuk menuntaskan janji dan ujian yang diberikan kepadanya. Saat hari yang dinanti tiba, setelah 7 tahun penuh pengabdian, Nabi Yakub memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Syekh Laban. Maka berlangsunglah pernikahan yang sederhana, namun penuh kebahagiaan antara Nabi Yakub dan Laya, putri sulung Syekh Laban. Berita pernikahan ini pun sampai ke telinga Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya di tanah Kanaan. Dan mereka berdua berdoa penuh syukur dan harum mendengar anaknya telah menikah dan mendapatkan kehidupan baru yang penuh berkah. Namun Nabi Yakub belum melupakan Rahel, putri kedua Syekh Laban yang selalu ia inginkan untuk dijadikan istri. Dengan keberanian dan penuh rasa hormat,
Nabi Yakub pun berbicara kembali kepada Syekh Laban beberapa waktu setelah pernikahannya dengan Laya. "Paman," katanya hati-hati, "aku ingin memenuhi syarat yang kau ajukan untuk bisa menikahi Rahil." Syekh Laban yang mengetahui ketulusan hati Yakub tersenyum dan berkata, "Jika itu keinginanmu, maka bersiaplah untuk ujian yang kedua. Kau harus kembali menggembala kambing-kambingku lagi." Tanpa ragu, Nabi Yakub menyetujui syarat itu, meski ia tahu bahwa ujian ini akan panjang dan melelahkan. Kecintaannya kepada Rahil dan niatnya yang tulus untuk menjadikan perempuan itu sebagai istrinya membuatnya rela menghadapi tantangan ini dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Yakub percaya bahwa segala usaha yang dilakukannya akan berbuah manis di akhir perjalanan, sebagaimana ia mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39. Maka Nabi Yakub kembali bekerja dengan penuh kesungguhan sebagai penggembala. Tiada satu hari pun terlewat tanpa ia memanjatkan doa, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya untuk tetap tegar dalam tugasnya. Setiap kali melihat Rahil, hatinya tergerak dengan niat tulus untuk menjadikan Rahil sebagai pendamping hidupnya. Namun ia tetap menahan diri, menunggu waktunya tiba. Di sela-sela penggembalaan kambing, terkadang Nabi Yakub berbicara kepada dirinya sendiri, merenungkan tentang ujian yang ia jalani. "Ya Allah," ujarnya dalam sunyi, "Engkau yang maha melihat segala yang hamba-Mu lakukan. Aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan memberikan keberkahan pada langkahku dan pada keluarga yang akan kubangun nanti." Tahun demi tahun berlalu, dan saat masa 7 tahun kedua itu berakhir, Nabi Yakub mendatangi Syekh Laban dengan perasaan lega. "Paman," katanya penuh haru, "aku telah memenuhi syarat-syarat yang Paman ajukan. Sudilah kiranya kau izinkan aku untuk menikahi Rahil seperti yang pernah kau janjikan." Syekh Laban menatap Nabi Yakub dengan penuh rasa bangga dan haru. "Yakub, sungguh aku tak pernah melihat seseorang yang begitu sabar dan tabah sepertimu. Engkau pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Semoga Allah memberkahi pernikahanmu dan memberikan keturunan yang baik." Akhirnya pernikahan antara Nabi Yakub alaihissalam dan Rahil pun terlaksana. Kabar pernikahan ini disambut gembira oleh seluruh keluarga. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub kini memiliki 2 istri yang setia, Laya dan Rahil, yang akan menemaninya menjalani kehidupan dan mendampingi perjuangan dakwahnya. Kisah pengorbanan dan kesabaran Nabi Yakub alaihissalam dalam memenuhi janji kepada pamannya untuk menikahi Rahil menjadi teladan bagi umat, menunjukkan betapa besar kesabaran dan kesetiaan beliau terhadap janji yang diembannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang menunaikan janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Setelah menikah dengan Nabi Yakub alaihissalam, kedua putri Syekh Laban, Laya dan Rahil, hidup dalam kebahagiaan. Mereka berdua saling mendukung dan mengisi kekosongan ketika sang suami sedang tidak berada di rumah. Setiap hari, keduanya menceritakan kebaikan hati Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana kelembutannya menyentuh hati mereka, dan betapa sabar serta bijaknya suami mereka dalam menghadapi berbagai ujian. Betapa beruntung kita, saudara. Nabi Yakub tidak hanya baik hati, tetapi juga begitu sabar. Setiap malam dia selalu memimpin kita dalam berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Laya kepada Rahil dengan wajah yang berseri-seri. Rahil tersenyum setuju. "Benar, aku merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mengasihi kita karena memberikan suami seperti dia. Rasanya kita ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa terima kasih kita, tetapi aku tidak tahu hadiah apa yang pantas." Balasnya sambil menghela napas kecil, berpikir. Setelah beberapa waktu, Rahil akhirnya mendapat ide. Ia mengingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang setia dan cantik, yaitu Balha dan Zulfa. Dengan gembira, Rahil mengungkapkan ide ini kepada Laya. "Kakakku," kata Rahil dengan penuh semangat,
Bagaimana kalau kita berikan Balhah dan Zulfah sebagai istri tambahan untuk Yakub? Dengan begitu, kita dapat menunjukkan rasa terima kasih kita kepada suami tercinta kita, dan semoga hal ini menjadi berkah bagi keluarga kita. Laya termenung sejenak, mempertimbangkan usulan itu, namun kemudian tersenyum dan mengangguk setuju. Ide yang luar biasa, Rahil. Jika kita benar-benar ingin membalas kebaikan suami kita, aku rasa ini adalah cara yang tepat. Kita harus bicarakan ini dengan ayah, agar semua dapat berjalan dengan baik. Kedua saudari itu kemudian mendatangi ayah mereka, Syekh Laban, untuk menyampaikan niat mereka. Sang ayah yang mendengar keinginan putrinya, merasa terkejut namun kemudian tersenyum penuh kebijaksanaan. "Anak-anakku," ujar Syekh Laban dengan lembut, "aku melihat kalian tulus dalam niat kalian, dan aku bisa merasakan betapa kalian ingin membuat suami kalian bahagia. Jika ini keputusan kalian berdua, maka aku akan memberikan restu." Syekh Laban kemudian menemui Nabi Yakub untuk membicarakan maksud dan keinginan kedua putrinya. Setelah mendengar semua penjelasan dari sang mertua, Yakub merasa terharu dengan ketulusan istrinya. "Aku terima keputusan ini dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berharap ini menjadi berkah bagi keluarga kita," jawab Nabi Yakub dengan penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, pernikahan antara Nabi Yakub alaihissalam dengan Balhah dan Zulfah dilangsungkan. Dengan izin Allah, keluarga Nabi Yakub alaihissalam pun bertambah besar. Laya dan Rahil merasa bahagia karena dapat memberikan hadiah yang istimewa kepada suami mereka. Mereka berharap agar keluarga ini diberkahi dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa mereka dalam hati, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."